Oke, halo semuanya, selamat datang di podcast Cemas, cerita mistis masyarakat. Kali ini gue kedatangan satu narsum yang mana dia akan menceritakan pengalaman horornya nih. Oke, bisa langsung perkenalan diri aja kali ya? Oke, halo aku Juju. Tinggal di mana nih kalau boleh tahu nih? Aku tinggal di Bogor. Oke, nggak usah lama-lama, langsung aja deh ceritain pengalaman lu waktu itu gimana sih? Oke, sebenarnya ini udah lama banget sih. Awal mulanya ini tuh berasal dari keisengan gue aja. Pernah satu masa waktu gue SMA, itu tuh yang kayak gue bisa ketindihan setiap hari. Kadang ada orang yang bilang, itu capek kali, karena kan ada penjelasan secara saintifiknya kan. Tapi ya logika aja gue tiap hari. Dan gue tuh tahu kapan gue bakal kena ketindihan itu. Jadi around kalau gue tidur di atas jam 1 atau jam 2, itu udah pasti gue ketindihan. Dan emang dasarnya rumah gue juga udah ada yang nungguin. Jadi gue tuh mikirnya kayak pada saat itu, gue digangguin doang kali. Sampai akhirnya, saking gue seringnya kena ketindihan, dulu tuh jatuh gak sih zaman-zaman lain ada OA. Ya, official account. Iya, official account yang bahasnya tuh kayak creepypasta. Iya, creepypasta ya, gue tau. Dulu tuh gue ngikutin yang mereka tuh bikin post tentang lucid dream, astral projection, dan correct me if I'm wrong ya. Pada saat itu gue pengen banget bikin atau bisa ngerasain lucid dream karena katanya kalau di lucid dream tuh kita bisa mengatur mimpi kita sendiri. Dan step awalnya itu adalah ketindihan. Karena gue pikir, gue udah biasa ketindihan. Pernah satu malam, gue coba nih akhirnya, itu tanpa pengawasan siapapun, itu pure gue iseng aja. Itu posisinya gue tahu kalau gue bakal ketindihan karena gue tidur jam 2. Di saat lo ketindihan, lo kan biasanya pasti berontak untuk maksa badan lo bangun kan. Tapi saat itu gue mencoba untuk relax. Gue fokus sama satu titik ketika lo merem lo ngeliat gelap doang kan, tapi lo fokus sama satu titik aja. Nah, pada saat itu gue ngerasa kayak gue tuh tertarik, maksudnya kayak gue ikut kesedot gitu. Tiba-tiba kasur gue itu digoyang kenceng banget. Kerasa kenceng goyang gitu? Kenceng banget. Posisinya gini, layout kamar gue itu ini pintu, terus kasur gue langsung di pojok mepet ke tembok. Terus langsung ada jendela. Dan gue tidur di pojok banget. Jadi samping gue tuh langsung jendela ke arah luar. Dan logikanya kasur gue tuh kasur yang gede dan suka ada kasur bawah tarikan, berarti kan berat dong kasur gue. Itu kenceng banget. Orang dewasa bapak gue aja nggak mungkin bisa ngegoyangin kasur sekenceng itu. Dari arah jendela sama arah pintu kamar gue itu digedor-gedor kenceng banget. Ada yang manggil nama gue. Dari jendela itu manggilnya nama panggilan gue di rumah. Kalau yang di pintu manggil nama asli gue. Berbeda ya manggilnya? Berbeda, dan itu kenceng banget. Setelah gue tahu, gue coba mikir nih, abis ini biasanya apa ya? Biasanya kalau di OA, mereka bilang kita bakal menghadapi ketakutan kita. Dan ketakutan gue, sampai sekarang gue takut banget sama pocong. Nah, tapi hari itu yang gue alamin setelah kasur gue digoyang-goyang, tiba-tiba di kuping kanan gue yang notabene-nya tuh nempel ke jendela itu ada yang ketawa. Kenceng banget, bukan cewek. Bukan cewek yang ketawa? Bukan, umumnya lo pasti dengernya ketawa cewek. Kuntilanak lah gitu ya. Ini enggak, gede banget. Kayak gundurwo kali ya, atau kayak gue kaget dan akhirnya gue berontak untuk bangun. Ketika gue bangun, itu udah badan gue basah sekuyup-kuyupnya. Karena keringetan? Capek. Terus dari situ SMA, setelah kejadian gue coba lucid dream, emang gangguannya tuh nggak ada yang terlalu ekstrim banget. Paling standar kayak gue lagi main game malam-malam diketawain. Atau enggak, gue suka ngerasa pundak gue berat. Terus pohon mangga gue waktu itu pernah ada kunti, tetangga gue yang lihat. Jadi ya udah gue pikir itu cuman lewat doang kali lucid dream. Nah, kita fast forward ke depan. Jadi waktu itu 2020 kan COVID ya, lagi lockdown. Terus benar-benar kita nggak ngapa-ngapain di rumah. Terus gue juga udah lama nggak ketindihan, nggak erep-erep. Sampai akhirnya suatu malam ayah gue bilang dari maghrib kayak gini, kalian jangan pada begadang ya, soalnya suasana rumah lagi nggak enak banget. Karena
ruang tengah, jadi pintu masuk gue, ruang tengah, jalan dikit, ini ada dapur, lurus langsung kamar gue. Gue dari ruang tengah ke arah dapur, ke arah lurus ke kamar gue itu, lu tau suasananya tuh beda, suhunya tuh beda. Dari sebelum-sebelumnya? Sebelum-sebelumnya sama ruangan lain tuh beda. Itu maksudnya di satu hari doang atau gimana? Di 1 hari. Oh, di 1 hari doang? Lu bayangin, kayak gini deh, kayak ruangan ini sama luar tiba-tiba beda. Padahal maksudnya let's say nggak sama-sama pakai AC gitu. Dan itu kan rumah gue juga bukan rumah yang tertutup, maksudnya banyak ventilasi juga. Terus ayah gue ngomong gitu kan, jangan pada begadang, karena kayaknya ada tamu deh. Maksudnya lagi nggak enak banget nih suasana rumah, nggak tahu. Kakak gue tuh pinter, gue kan tidur satu kamar sama kakak gue. Kakak gue langsung tidur, karena dia tahu kalau gue yang tidur duluan dia nggak bisa tidur. Dan itu tuh berlaku kelipatan, maksudnya bukan berlaku kelipatan, berlaku sebaliknya. Jadi kalau misalnya dia tidur duluan, gue nggak bisa tidur. Gue udah nganggep kejadian-kejadian kayak suara-suara atau orang lihat penampakan di rumah gue tuh udah biasa. Akhirnya udah tuh gue beneran gak bisa tidur sampai jam 2. Gue main game, tapi akhirnya gue ngantuk, gue tidur jam 2. Dan akhirnya gue ketindihan lagi setelah sekian lama. Terakhir ketindihan 2016 ya? 16. Dan ketindihan lagi di 2020. Iya. Itu setelah mengalami beberapa proses yang sebelumnya itu ya? Iya, yang tadi gue bilang gue iseng-iseng. Ya, akhirnya gue refleks, berontak, memaksa badan gue untuk bangun. Pas gue udah melek, biasanya ketika lo habis erep-erep lo melek udah kan, keringetan gitu, capek. Gue melek, tapi gue masih ketindihan. Dan posisi gue tuh tidur selalu ngadep kanan. Lu mau tahu, pas gue melek depan muka gue ada kuntilanak. Deket? Aja sejengkal. Itu ekspresi si kuntilanaknya gimana? Gue nggak bisa lihat badannya kan, karena gue cuma fokus lihat muka dia. Mukanya hancur, darah. Tapi bukan yang kayak hancur kecelakaan, bukan karena hancur apa, karena emang jelek aja. Tapi lu yakin saat itu lu benar-benar udah sadar gitu udah bangun dari tidur? Ini yang rancu. Karena gue bahkan sampai nggak bisa bedain ini gue beneran bangun atau gue masih ketindihan atau gue mimpi. Tapi it feels so real. Ngerti gak sih? Itu kayak bener-bener gue bisa ngedenger suara nafas gue bisa mencium bau busuk. Itu kecium baunya? Dan lu bayangin gak sih lu ngeliat yang muka hancur sedekat itu, dan posisinya tuh dia kayak apa sih yang kayak gini, menyeringai ya? Kayak gitu, kayak nyengir gitu. Oh iya. Lebar banget. Ya gue panik kan, gue lupa doa apa aja yang harus gue baca. Akhirnya yang gue bisa baca cuman ayat kursi, itu pun dalam hati. Karena mood gue beneran gak bisa gue gerakin, gak bisa gue paksa untuk baca-baca. Gue baca ayat kursi dalam hati, ya dia ngetawain gue. Dibacain itu dia malah ketawa? Ketawa. Dan gue tuh akhirnya karena gue ngerasa gue disepelekan nih. Gue jatuhnya marah kan. Akhirnya gue beneran kayak gue berusaha sekuat tenaga buat gue tuh ngegerakin tangan gue. Jadi gue pengennya tuh kayak ya udahlah gue ngapain kayak gue tonjok dia kayak atau gue ngapain kayak. Dan akhirnya yang bisa gue gerakin tuh cuman tangan kiri gue karena posisinya gue kan ngadep kanan ya. Terus akhirnya gue kayak mencoba kayak gini kan. Gue bayangin dia sambil ketawa terus mundur ngilang. Tapi sambil ketawa gitu. Iya. Udah aja hilang balik tembok gue. Akhirnya gue baru yang kayak bisa sadar lagi, gue bisa gerakin badan gue lagi. Dan ketika gue sadar, lu tau gak, ini tuh basahnya lebih basah. Jadi kayak beneran kayak gue keringetannya tuh sampai ke kasur gue tuh ini keringet basah. Bener-bener basah, berarti bener-bener capek itu ya? Gue capek banget. Dan itu tuh gak lama ternyata. Gue tuh ngelihat itu tuh udah kayak berasa setengah jam. Udah kayak berasa lama banget. Gak setengah jam, lebay. Maksud gue kayak lama banget gitu. Tapi pas gue lihat waktu tuh cuman 5 menit sampai 10 menit. Tapi berasa capek banget. Kayak seakan-akan energi dia tuh nyerap energi gue sebesar itu. Akhirnya yang gue lakuin, gue cuma pindah ke kakak gue, terus gue nangis, gue bangunin dia karena gue takut. Nah setelah itu balik lagi, gue nggak pernah lihat, tapi semenjak itu gue ngerasa gue sering ngelihat ada banyak memar di badan gue. Karena tanpa sebab? Tanpa sebab. Awalnya gue pikir ini kalau kan bisa juga jelasin cara ada iya kan, kesehatan.
Tapi yang lebih gue nggak masuk akal lagi adalah ketika gue bangun tidur tiba-tiba banyak cakaran. Lu lihat kuku gue pendek terus. Gue tuh bukan orang yang melihara kuku panjang, dan emang posisinya tuh gue tidur juga di atas sendiri. Gue nggak ada kucing. Gue tuh bangun tidur bisa yang di punggung gue panjang 3 garis lurus. Kalau kuku manusia kan ada jarak kan, nggak mungkin rapet, kecuali kuku lu panjang banget dan seruncing itu, kayak gitu, panjang. Kadang gue bangun tidur di muka gue. Tapi pas lu tidur gitu maksudnya nggak ngerasa apapun gitu? Nggak ngerasa ada yang nyakar dan tiba-tiba aja ada bekas cakaran di badan? Enggak. Paling yang gue akhirnya tahu jadi pola adalah karena waktu itu ayah gue kan di rumah gue kan ada 3 pohon, rambutan, mangga, sama pohon nangka kecil. Ayah gue suka yang ya kalau misalnya pohonnya terlalu lebat dan kan halaman gue juga nggak gede-gede banget, jadi suka ditebang. Gue mikirnya itu mah karena yang nunggunya kesel kali. Karena yang kita semua tahu di perumahan gue di pohon mangga tuh ada yang nunggu, kunti juga. Dan itu tuh kalau ke rumah keluarga gue nggak ganggu, cuma ke orang-orang yang lewat aja ganggu. Terus bunda gue juga kan di rumah kadang suka kesurupan. Jadi gue mikirnya emang rumah gue aja yang banyak jurik. Sampai akhirnya 2022 kemarin, gue tuh nongkrong sama teman gue. Dan emang kebetulan dia tuh bisa lihat lah gitu. Nongkrong di rumah lu ini? Atau enggak, gimana? Oh beda? Gue nongkrong di coffee shop. Oke. Gue cerita, lagi ngomong-ngomong masalah ada yang nempelin di kita. Dia bilang gini, tapi Ju, lu sadar gak sih dari sekian lama ini ada yang nempelin lu? Udah lama, tapi bukan yang lama lu dari kecil. Ini tuh kayak sekitar 2000 SMA deh. Terus gue langsung kayak apa? Akhirnya gue ceritain kan masalah yang gue ngeliat kunti. Terus dia ngomong gini, "Tar Ju, sebelum lo jelasin, sebelum lo deskripsiin, gue mau nanya dulu." Dia sebutin ciri-cirinya persis sama apa yang lu lihat? Iya, hancur mukanya, rambutnya juga nggak terlalu panjang gimbal, maksud gue sebahu lah panjang. Dan ternyata dia bilang itu tuh kuntilanak cowok. Wah, ada ya kuntilanak cowok ya? Ada. Gue baru tahu loh. Karena gue mikir tuh kalau kuntilanak tuh ya udah cewek aja gitu. Ya. Gue juga dulu cuma denger adalah di YouTube mereka ngomongin kuntilanak cowok, tapi gue nggak pernah lihat, gue nggak pernah merasakan juga. Tapi ternyata selama ini gue ditempelin kunti cowok. Tapi saat itu maksudnya muka si kan emang mukanya rusak ya, maksudnya rambutnya tetap panjang gitu? Bukan panjang yang sepanjang itu, panjangnya sebahu lah. Ya, maksudnya gondrong gitu ya? Iya. Tapi dari beberapa pengalaman yang lu alamin ini, lu mencoba menceritakan ini ke orang tua lu atau gimana? Gue tuh cerita ke ayah gue pas gue ngeliat itu. Dan ayah gue cuma bilang, itu mah yang lewat doang kali. Dan emang bunda gue juga kan dia itu lebih seringnya tuh dimimpiin. Jadi bunda gue tuh yang kayak paling gampang kerasukan. Gue nggak ngerti mungkin ya kenapa. Tapi bunda gue suka bilang, emang di rumah ini tuh banyak kuntinya. Ya udah gue mikirnya ya mungkin yang nungguin di rumah gue. Tapi kalian menempati rumah itu udah cukup lama atau gimana? Udah lama banget, dari 2003. Oh maksudnya udah lama juga ya? Dari gue 3 tahun, umur 3 tahun, adik gue lahir di situ. Tapi dari beberapa cerita lu nih, kayaknya emang keluarga lu agak sensitif ya. Gue sebenarnya bingung di antara keluarga lu yang emang sensitif atau makhluknya yang terlalu banyak nih. Jadinya orang-orang di sekitar rumah tuh gampang ngerasain kayak gitu. Aduh, ini panjang lagi sih kalau gue ceritain. Jadi dikit bisa. Emang rumah gue tuh dulu pas awal gue nempatin tidak terlalu serem menurut gue. Emang pada saat itu masih kecil. Lebih serem rumah gue yang dulu lah, yang di Semplak adalah daerah Bogor. Rumah lu serem-serem semua ya berarti ya? Sumpah yang di Semplak tuh serem. Tapi karena gue masih kecil gue nggak banyak recalling. Nah tapi pas yang di Cilebut ini gue mikirnya yang kayak biasa aja kok. Sampai akhirnya gue kelas 2 SD adalah keluarga gue, salah satu keluarga gue lagi main ke rumah gue. Terus tiba-tiba posisinya dia tuh emang lagi dikirim santet. Dan pas banget di rumah gue 5 hari dia dikirimin santet pas lagi di rumah gue. Jadi dari gue kecil gue ngelihat hal-hal yang tidak masuk akal. Karena seperti? Misalnya dia yang tiba-tiba bilang paku. Ditarik nggak ada, terus dia yang dari bengong, terus nanti keketawaan, dari bengong ke ketawaan. Terus posisi orang tiduran nih, kaki lu kalau tiduran gimana sih? Telapaknya kan ya biasa gini, biasa gini. Dia tuh kakinya gini, sampai akhirnya tuh berdiri dari tiduran dia langsung gini. Iya, dari tidur langsung berdiri?
Berdirinya jinjit gitu berarti? Ya langsung. Oh langsung napak gitu ya? Ya ya itu apa lagi selain yang loncat-loncat. Setelah itu gue sih ya nggak mau suuzon, tapi gue mikirnya setelah kejadian itu rumah gue kenapa jadi nggak enak banget. No hard feeling sih kalau gitu gue lihat. Maksud gue emang ya itu kan salah satu side effect mungkin ya, atau nggak residual karena kebetulan yang pas lagi di rumah gue aja, sialnya gitu. Itu sih gila. Dan lu tahu akhirnya kan pas gue cerita ke teman gue, dia bilang gini, itu tuh kunti yang lo lihat pas malam-malam di depan muka lo, itu tuh dia adalah kunti yang ikut nempel sama lo dari pas lo coba-coba di 2016. Tapi temen lu ngasih tahu nggak alasan nih kunti cowok ngikutin apa? Apa tuh? Katanya dia suka sama gue. Hah? Suka? Jadi gini, setiap manusia tuh punya wanginya masing-masing kan? Oke. Ya dia tuh tertarik sama wanginya gue. Yang bikin gue males banget adalah ketika temen gue bilang, iya dia mah cuma berani pas lo lagi tidur. Ya mungkin pas lagi tidur dia lagi ngendus-ngendusin lo. Terus dia ngomong gini kan, itu mah receh, itu mah remeh, lu doain ini juga dia cabut kok, lu rutin baca ini juga dia cabut kok. Nah pas gue lagi ngobrolin itu tuh kondisinya udah mau maghrib. Terus agak hujan, di Bogor emang sering hujan kan. Tiba-tiba dia pas lagi ngobrol, lu ngerti gak sih setiap lo lagi ngobrol, kita lagi ngobrol terus kita nengok nih ke belakang. Terus kayak yang second glance gitu loh, kayak gitu. Kaget. Jadi ternyata si Kunti itu kesel sama dia karena ngomongin katanya dia dibilang receh. Nempel kondisinya dia. Terus dia tuh yang kayak dia kaget, gue kaget dong. Tapi awalnya dia nggak mau ngomong. Terus gue yang kayak kenapa? Tarik nafas, itu yang kayak tadinya lu bayangin kalau hujan kan dingin ya. Dia udah keringetan, aneh banget gak sih? Harusnya sih enggak ya karena dingin kan. Cuman saking takutnya kan panik kali ya. Terus dia ngomong gini, Ju, dia bilang dia mau cabut dari lu tapi cari penggantinya. Rebek banget gak sih? Iya, rebek. Aduh. Terus akhirnya ya udah, akhirnya gue minta tolong teman gue aja yang bawa. Akhirnya dibawanya sama dia. Oh, akhirnya sampai sekarang udah nggak ada ya berarti ya? Udah dibawa sama teman lu? Enggak. Yang ngebawa itu temen lu cowok atau cewek? Cewek juga? Cowok. Alasan dia mau ngebawa tuh karena apa? Maksudnya ini orang dibawa untuk dipelihara atau gimana nih si sosok ini nih? Jadi bawa jauh aja. Oh, buat dibuang gitu, dibuang jauh. Iya, gak tahu ya. Sorry kalau lu nonton. Gua kira dibawa buat temen main atau gimana gitu. Tapi ada aja sih orang-orang yang kayak gitu. Itu pentingnya guys, berdalam agama. Bener. Oke, itu pentingnya, paling gak lu tau lah doa-doa yang bisa menyelamatkan lu dari hal-hal demikian ya. Ih, serem banget ceritanya. Ya coba aja lu bayangin, lu bangun tidur depan lu tiba-tiba Kunti. Kayaknya suka lagi sama lu. Aduh. Oke deh. Segitu kali ya cerita lu ya kurang lebih ya. Gila serem banget. Oke, gue juga mau ngingetin nih ke teman-teman semua nih ya. Kalau misalnya teman-teman ada yang punya cerita horor dan ingin diceritain, bisa banget. Caranya langsung aja kirim cerita dari lu semua nih ke DM Instagramnya Indofitgram. Nanti cerita-cerita dari kalian bakal gue ceritain kembali ke para penonton gitu dalam bentuk podcast monolog atau yang kayak gimana lah nantinya. Oke Mbak Juju, makasih banyak ya Mbak Juju ya udah menyempatkan waktunya untuk hadir di podcast Cemas hari ini. Mantep nih cerita lu nih. Dan gue juga baru tahu loh ternyata ada kuntilanak cowok. Sumpah itu serem banget. Terus gue juga mau ngasih tahu kalian kalau misalnya kalian ada yang punya cerita horor dan ingin diceritain, bisa ya. Caranya kirim aja cerita dari teman-teman semua ke DM Instagramnya Indofitgram. Nanti cerita dari teman-teman bakal gue bawain ke teman-teman semua dalam bentuk podcast monolog kayak gitu. Oke, Mbak Juju, mungkin ada yang mau disampaikan? Oh ya, buat kalian yang suka dengerin podcast horor di Spotify, boleh banget sih dengerin podcast gue, mampir aja di podcast Siapa di Balik Pintu. Gitu. Oke, Siapa di Balik Pintu. Oke, makasih banyak ya Mbak Juju ya. Thank you. Oke, bye. Dadah.